Dia sempat mengeluh katanya 1 tahun kok belum dapat job. Nah, di situ. Kalau menurut Saman sendiri bagaimana? Sepengalaman kita saja, semampu kita untuk menjawabnya. Monggo. Oke, terima kasih masih bersama kita berdua, Mas Tran dan saya Dulan Evi. Tentang proses ke Taiwan ya, itu Iya. kisaran sampai 1 tahun itu kalau menurut saya ya Bang ya, ya mohon maaf itu mungkin dikarenakan dari teman-teman yang tidak mau menjemput bola. Kalau sampai kisaran 1 tahun 1 tahun ya. Soalnya apa ya, mungkin gini Bang, kita daftar ke PT ya, daftar ke PT sesuai prosedur, habis itu kita nggak mau jemput bola, cuma nunggu telepon dari kantor. Nah itu yang lamanya di situ. Jadi harusnya yo kalau 1 tahun itu mohon maaf itu kitanya sendiri yang tidak mau menjemput bola. Tidak mau. Harusnya kita kan tanya ke PT ini gimana. Tapi gini bos, mana, ya kan tapi gitu. gini, kalau itu prosesnya dia sendiri, tapi kalau dia punya sponsor bagaimana? Loh ya kita tanya sponsor dong. Nah berarti kita tanya sponsor. Berarti kalau dalam waktu sekian tahun kok belum berangkat, kita harus ke sponsor dulu atau langsung ke PT? Ya kita tanya sponsor, no PT itu kan setahu saya ya, kita ke PT itu ditanya kamu ikut siapa, gitu misalkan. Misalkan kita datang ke PT, Mbak gimana job saya, misalkan begitu. Kamu ngikut siapa Mas ke sini, gitu. Kamu lewat mana, biasanya kan begitu. Kecuali kita mandiri, kita datang ke PT langsung berhubungan sama PT yang di Indo lah, mungkin paham orang PT-nya. Tapi kalau kita ikut sponsor pasti ditanya, kamu ikut siapa gitu ya, kamu tanya sama dia, kita kan hanya ngurusi, paling biasanya begitu. Terkadang malah kayak ini sepengalaman dari Mas Rabi juga bos. Berkas kamu aja belum nyampe sini. Berarti kan di sponsor mandeknya. Ini tidak menyalahkan sponsor ya Mas TK Senior ya. Intinya coba dikoreksi dulu dari awal sampean itu naruh berkasnya dengan siapa atau mungkin di mana. Nah, kalau memang berkasnya sudah lengkap semua, kok nggak dapat job, langsung aja naik ke kantor ataupun mungkin siapa bagian yang menentukan job itu loh bos. Karena seperti itu. Jadi intinya kita harus aktif lah ya. Aktif jangan kita pasif di rumah. Nunggu dari PT telepon, umpamanya. Jangan, nanti ya ujung-ujungnya gitu terlantar sampai setahun. Soalnya apa? Kalah sama yang aktif. Yang baru itu loh bos. Yang baru kan juga banyak yang daftar numpuk lagi kan seperti itu. Jadi wajib untuk ditanyakan lagi kalau mungkin yang punya sponsor yang nguber sponsornya seperti itu. Udah kita percaya sama dia. Terus sponsor itu dapatnya mohon maaf duit kan dari kita. Kalau dia nggak mau tanggung jawab kan gimana? Kita harus nguber kan? Nah iya kita harus tanya. Kalau sampai kisaran 1 tahun kok nggak ada kabar job itu ya itu kesalahannya, ya kita harus tanya sponsor. Terkecuali begini, negara tempat kita tujuan sedang ada mohon maaf ada huru-hara, ada kondisi yang sangat tidak memungkinkan lah, itu mungkin bisa dipending. Tapi kalau negara tujuan kita katakanlah khususnya di Taiwan, dalam kondisi ya sekarang maksudnya kayak gini lah, kita bilang kondisi stabil gitu aja, itu pasti nggak nyampe 1 tahun. Terus dia komen lagi gini, kalau gitu saya lebih baik cabut berkas saja Mas. Kalau menurut Saman bagaimana? Itu gimana? Ya itu terserah pribadi masing-masing. Kan ada pertimbangannya Bang. Kita udah masuk duit berapa nih? Misalkan udah masuk duit sekian. Terus kita mau cabut nanti resikonya apa? Kepotong ini, kepotong itu lah. Itu kan pasti ada pertimbangannya. Pasti ada. Kalau mau dicabut dengan pertimbangan misalkan ya udah saya kehilangan uang sekian nggak apa-apa, yang penting saya pindah orang lain terus cepat berangkat, nah itu monggo-monggo saja. Kita tidak menyarankan ya dicabut bagus, nggak dicabut ya bagus, itu enggak, itu terserah. Terus menurut Mas Trans B7 juga intinya coba diteliti dulu dari awalnya, si berkas ini udah ada di PT beneran atau belum, terus udah masuk biaya atau belum. Kalau memang berkas udah ada di PT, sekali-sekali jangan nunggu di rumah, coba datang ke PT, tanyakan langsung dengan orang PT-nya seperti itu. Terus ini pokoknya sejauh mana lah perjalanan job kita itu
udah diurus sampai mana. Karena sepengalaman Mas Tran itu gini bos, yang bagian kayak mungkin yang dulu ya, yang pernah Mas Tran alami ya bos ya, itu selalu menyodorkan, ini ada job ini siapa yang mau, ada job ini siapa yang mau, ada job ini siapa yang mau, itu pasti seperti itu gitu loh. Tapi kalau memang dia nggak, sampean lewat sponsor nggak? saya jalan sendiri bos. Oh ya kan jalan sendiri. Saya jalan Beda sendiri. cerita dengan sponsor. Saya jalan sendiri memang kayak gitu. Jadi saya juga harus minta nomor apa, kalau dulu kan pakainya kan line ya bos ya. Saya pakai line, jadi kan ada dia si orang PT ini selalu update bos. Ada job ini dibutuhkan 7 orang, ada yang mau atau tidak. Nah kita bisa komen, kita bisa minta, ataupun mungkin kok ini gimana job saya kok belum dapat job, ataupun mungkin ini ada apa kok saya kok lama. Biasanya itu karena si dianya sendiri yang tidak mau komunikasi dengan orang PT, seperti taunya cuma nunggu Ya, seperti itu. Ya, makanya bedanya kalau lewat jalur pribadi sama jalur sponsor itu ya begitu. Kalau jalur pribadi ya kita naruh di PTA, berkas semua kita taruh di PTA sesuai dengan proses, sesuai dengan jalur. Ya udah kita tinggal pantau aja ke PT. Kalau misalkan kita tempatnya jauh ya komunikasi telepon kan harus seperti itu. Mungkin. Tapi kalau kita lewat jalur sponsor, orang PT itu tidak tahu. Kamu pasti ditanya, job saya nyampe di mana? Pasti ditanya, kamu lewat mana? Oh iya, memang iya. Berarti kita tanyanya ke sponsor. Kalau memang yang punya sponsor. Kalau yang tidak punya sponsor, mungkin berdasarkan pengalaman dari Mas Tran itu, Mas Tran selalu komunikasi. Saya dapat job 1 minggu, 1 minggu leges, 1 minggu teto, 1 minggu PAP, 3 bulan nyampe di Taiwan, seperti itu. Jadi kalau untuk proses itu memang kembali lagi ke rezeki, ke nasib kita, dan kita itu niatnya benar-benar atau tidak, ataupun mungkin untuk pengurusannya itu semua sudah dilengkapin atau belum, ataupun mungkin ada kendala-kendala lainnya, kan kembali lagi ke masing-masing rezeki lah bos ya, kan seperti itu. Gimana lagi kalau saran dari sampean? Ya kembali ke pembahasan awal, intinya kalau 1 tahun kita ngedaftar terus job sampai 1 tahun nggak ada berita, berarti itu ya kitanya sendiri yang kurang menjemput bola. Iya. Jadi ini sekaligus sedikit pesan dari kita ya Bang ya. Jadi kalau udah ngedaftar ya itu usahakan kita rajin-rajin komunikasi. Kalau lewat PT Mandiri ya harus sering tanya ke PT. Kalau pakai sponsor ya tanya sponsor, dan jangan sungkan-sungkan kalau misalkan ada seleksi ya Bang ya. Iya benar. Itu kita harus ikut kalau kita harus ikut, pengen cepat prosesnya. Karena kalau saya sarankan kembali, justru dengan adanya kita kalau mau ikut seleksi itu biasanya malah pabrik yang bagus-bagus bos, kan seperti itu. Bagus, mungkin ada seleksi, justru malah itu recommended nih buat teman-teman kalau memang mau ikut seleksi. Mudah-mudahan sih pabriknya seperti yang dulu, pasti ada bagusnya, seperti itu. Pasti ada, ya beda lah sama pabrik yang nggak ada seleksi, itu pasti beda. Soalnya kalau seleksi itu memang pabrik itu nyari yang berkualitas, tenaga kerja yang berkualitas, otomatis apa perusahaannya juga berkualitas. Nggak mungkin perusahaan ya mohon maaf kaleng-kaleng nyari yang kita seleksi apa kan enggak. Jadi udah sesuai dengan porsinya lah ya. Terus seleksi itu penting. Sedikit bos, tak tambahkan sekalian, kemarin ada yang komen lagi, Mas untuk daftarnya itu di mana? Ya kalau masalah daftar tergantung mohon maaf kalian itu domisili di mana. Sekarang kan cari apa namanya sekarang nih kalau bisa dikatakan di semua wilayah itu kan banyak ya. Semua wilayah itu hampir ada semua loh bos, hampir ada semuanya. Cuman gitu mungkin di sebagian provinsi yang kira-kira itu tidak begitu banyak TKI, mungkin proses di situ terus nanti dioper lagi ke Jakarta, ke PT mana untuk hanya numpang pengurusan terbang, prosesnya saja seperti mungkin itu ya ada. Jadi kalau daftar ya lewat setempat kan banyak di daerah kalian teman-teman, di teman masing-masing kan pasti ada, seperti itu. Kalau kita menyarankan ini itu bukannya kita tuh tidak mau ngasih tahu. Sekarang misalkan
orang Jawa terus Heeh. Jawa Tengah misalkan udah kamu daftar di Jakarta apa di Jawa Barat misalkan kita menyarankan begitu tapi kan gimana ya Ya jauh ya kan. kejauhan ya. Karena Jadi, untuk proses itu nggak segampang itu gitu loh. Karena kadang-kadang apa? Nyampe PT masih ada yang kurang, balik lagi. Masih ada yang kurang lagi, balik lagi. Nah, kan seperti itu gitu loh. Makanya kembali lagi ke wilayahnya masing-masing. zaman sekarang kan udah zaman serba digital, zaman Mm-mm. online terus misalkan kita ada teman yang udah merantau di luar negeri kan tanya dulu kamu lewat PT mana terus bagus nggak apa-apa lah kita kan bisa Ya, cek kan bisa cek seperti itu. biasanya begitu lur. Pokoknya